你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Badai besar sepertinya telah terbentuk di hati Xiao Yan saat dia mengamati wajah cantik yang masih agak akrab ini. Dia tidak pernah menyangka pemimpin dari sekte racun ini adalah teman yang dia miliki saat dia berlatih saat itu. Dia adalah dokter peri kecil yang telah dianggap sebagai peri di hati banyak tentara bayaran kota Kingsan. Wanita baik hati yang murni itu sekarang adalah pemimpin sekte racun yang telah menyebabkan banyak orang merasakan ketakutan hanya dari mendengar namanya. Transformasi ekstrim semacam ini masih menyebabkan Xiao Yan merasa tidak percaya sekarang karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Tubuh cantik wanita berambut putih itu juga sedikit bergetar saat mendengar teriakan yang ditularkan dari mulut Xiao Yan. Mata abu-abu keunguannya berkedip sedikit. Tangan putih pucatnya segera mengusap noda darah di sudut mulutnya. Setelah itu, dia meletakkan darahnya di sisi mulutnya dan dengan hati-hati menyedot darah ke dalamnya. Matanya yang abu-abu keunguan berangsur-angsur memulihkan ketenangannya setelah dia melakukan semua ini. Dia menatap Xiao Yan sekali lagi dan berkata dengan lemah, "Aku bukanlah dokter peri kecil. Kamu salah orang." Omong kosong. Mata Xiao Yan langsung melebar saat mendengar ini. Dia tanpa basa-basi mengeluarkan kutukan marah. Gadis berbaju putih, baik hati saat itu telah meninggalkan kesan yang sangat dalam. Selain itu, sesuatu yang tidak biasa dan kebutuhan untuk mengkonsumsi racun untuk terus bertahan hidup menyebabkan Xiao Yan kesulitan melupakannya. Karenanya, dia segera menjadi marah ketika mendengar kata-kata darinya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu juga seseorang dari Kekaisaran Jiama, mengapa kamu masih ingin memulai perang ini?" Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kemarahan menari di matanya saat dia bertanya dengan suara rendah. Wanita berambut putih itu diam. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, "Dokter peri kecil yang kamu kenal sudah meninggal. Aku saat ini adalah pemimpin dari sekte racun." Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan asing saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang ekspresinya dingin dan acuh tak acuh sejak awal. Punggungnya saat itu mungkin menyadari kondisi di dalam tubuhnya, tetapi masih dengan keras kepala mempertahankan kebaikan itu. Dia telah membungkus dirinya dengan kuat dan tidak ingin orang lain terluka karena dia. Senyuman baik hati yang menyerbu hati orang-orang menyebabkan tak terhitung banyaknya orang tenggelam di dalamnya. Namun, hal yang agak memikat itu telah meninggalkannya. Apakah karena tubuh beracun yang menyedihkan? Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia berbicara. Transformasinya telah menyebabkan dia merasakan sakit di dalam hatinya. "Aku awalnya lahir dari kesengsaraan dan alasanku untuk bertahan hidup adalah untuk menyebarkan penderitaan." Mata dokter peri kecil sedikit linglung saat dia melihat Xiao Yan yang marah. Dia tampaknya mengingat beberapa hal saat itu. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menjadi lebih hangat saat dia dengan lembut berkata, "Dulu, aku pernah bilang padamu bahwa cepat atau lambat aku akan berakhir seperti ini. Ini adalah takdir dari tubuh beracun yang menyedihkan. Ini telah terjadi selama beberapa generasi. Ini tidak seperti tidak ada obat untuk tubuh racun yang menyedihkan. Kamu hanya membiarkan dirimu jatuh." Xiao Yan menegur dengan marah.
Selama ada yang menyentuh diriku yang sekarang, orang itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di depanku. Kamu tidak mengerti kejadian yang telah terjadi padaku beberapa tahun ini. Wajah dokter peri kecil menunjukkan kesepian. Setelah dia meninggalkan kekaisaran Jiama saat itu, dia juga berpikir bahwa dia akan mampu menekan apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan ini. Namun, kenyataannya sangat kejam. Dia tinggal di desa pegunungan kecil selama setahun setelah dia meninggalkan kekaisaran Jiama. Di sana, dia tinggal di rumah dua orang tua tanpa anak. Kedua orang tua itu melihat bahwa dia manis dan baik hati dan telah membujuknya untuk tinggal di desa pegunungan kecil. Selain itu, mereka memandangnya seperti anak mereka sendiri dan orang-orang di desa memandangnya sebagai bagian dari keluarga. Dia sangat bahagia selama tahun itu. Dia, yang telah terlantar sejak dia masih muda, tidak pernah menikmati perasaan bahagia seperti ini yang menghangatkan area jauh di dalam hatinya dengan pengecualian persahabatan sejati yang tak terlupakan yang dia miliki dengan Xiao Yan di kota Kingshan. Dia sangat menghargai perasaan ini dan berulang kali bersumpah akan melindunginya. Namun, letusan badan racun yang menyedihkan menyebabkan semua ini berubah. Pertama, kedua orang tua itu, yang memandangnya sebagai putri mereka, sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya karena mereka telah menyentuh tubuhnya. Meskipun kedua orang tua itu menatapnya dengan mata yang baik dan lembut sebelum mereka meninggal, mata inilah yang benar-benar menyebabkan jantungnya hancur berkeping-keping. Ada beberapa orang di desa yang meninggal dengan cara yang menyakitkan karena dia setelah kedua orang tua itu meninggal. Pada akhirnya, dia menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi dengan mayat dua orang tua di depan mata penuh kebencian dan ketakutan dari orang-orang di desa. Dia mengubur mayat kedua orang tua itu dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dia hampir pingsan. Pada saat dia bangun, rambutnya berubah warna menjadi seputih salju. Dia menyentuh rambut putihnya yang menyebabkan beberapa orang menjadi takut dan akhirnya mengerti bahwa dia adalah eksistensi kutukan yang akan membawa celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena memang begitu, apa gunanya bersikap baik? Dia memperlakukan orang dengan baik hanya untuk melihat mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depannya. Apakah ini baik atau kejam? Setelah menyadari hal ini, kebaikan yang selalu ditunjukkan oleh dokter peri kecil terpaksa bersembunyi jauh di dalam hatinya. Orang yang dibebaskan adalah wanita racun langit yang dingin dan tanpa emosi. Dengan melihat ekspresi yang berubah dengan cepat di wajah dokter peri kecil, Xiao Yan menyadari bahwa cukup banyak hal telah terjadi padanya beberapa tahun ini. Peristiwa ini mungkin merupakan alasan transformasinya. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Hatinya juga tampak berantakan total. Dia tahu bahwa karena dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa menjalani kehidupan yang mulus. Suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba dipancarkan dari belakang Xiao Yan tepat saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia berbalik dan terkejut. Dia melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi pucat. Apa itu? Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia buru-buru berbalik. Darahnya mengandung racun. Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Medusa. Dia dengan cepat mengatupkan gigi peraknya dan memindahkan douki ke dalam tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan cairan beracun yang merusak bagian dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap dengan marah ke dokter peri kecil. Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan akan menjadi sial. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dokter peri kecil mengabaikan tatapan Xiao Yan saat dia berbicara. Mata sedingin es miliknya sedang menatap Medusa. Itu hanya cairan kecil yang beracun, tapi kamu ingin ratu ini menyerah? Aku mampu mengambil nyawamu bahkan sebelum racunnya beraksi. Mata Medusa tiba-tiba menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang padat. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil juga mengeluarkan kilatan dingin saat dia berbicara. Cukup! Xiao Yan segera berteriak marah saat melihat kedua orang itu akan bertarung sekali lagi. Raungan Xiao Yan menyebabkan mereka berdua menjadi sedikit lebih tenang. Ketika dia melihat ini, dia mengangkat kepalanya ke dokter peri kecil dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil,
Aku pernah memberitahumu di lembah kecil bahwa aku, Xiao Yan, akan tetap menjadi temanmu terlepas dari apakah kamu mencapai tahap ini di masa depan. Kata-kata ini masih sama sampai sekarang. Aku sudah melupakan masalah itu saat itu. Mata dokter peri kecil berkilauan saat dia menjawab dengan dingin. Jika kamu lupa, kamu bisa datang dan menyerangku. Xiao Yan tersenyum dingin. Setelah itu, dia benar-benar berjalan menuju dokter peri kecil tanpa pertahanan apapun. Hati-hati, Medusa buru-buru berkata saat melihat tindakan Xiao Yan. Seluruh tubuh wanita itu dipenuhi dengan racun yang mematikan. Bahkan dia merasa agak merepotkan saat bersentuhan dengannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menunjukkan padanya bahwa tidak perlu khawatir. Langkah kakinya tidak berhenti sekalipun. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Matanya menunjukkan ekspresi berjuang. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan dokter peri kecil. Dia melihat wajah putih pucat di mana mata ungu keabu-abuannya tertunduk. Dia menghela nafas, kamu tidak lupa. Badan racun yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang tanpa obat. Kamu tidak perlu putus asa. Betapa mudahnya mengatakannya. Sudut mulut dokter peri kecil menunjukkan tampilan yang tragis. Dia lebih jelas dari siapapun tentang betapa menakutkannya tubuh racun yang menyedihkan itu. Xiao Yan mengerutkan alis saat melihat ekspresinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh wajah putih pucat dokter peri kecil. Namun dia buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan tegas berteriak, "Apa kamu ingin mati? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun tubuh racun yang menyedihkan mungkin tidak biasa, itu bukanlah sesuatu yang dapat membunuh siapapun yang diinginkannya. Karena itu, kamu tidak perlu menyerah pada diri sendiri. Lagi pula, kamu sudah bukan lagi gadis bodoh dulu, dan aku juga bukan lagi Douze kecil saat itu yang terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan setelah dikejar oleh kelompok itu." Xiao Yan tersenyum. Kakinya terpeleset dan dia muncul di samping dokter peri kecil. Tangannya bergerak dan meraih tangan dokter peri kecil. Dokter peri kecil merasa cemas saat lengannya dicengkeram. Dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri saat dia dengan marah bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan?" Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat tangannya. Saat ini, telapak tangannya sudah menjadi sangat hitam. Jantungnya bergerak dan api inti teratai segera melonjak keluar. Saat nyala api menyala, warna hitam pekat itu dengan cepat memudar. Dalam sekejap, tangannya pulih seperti sebelumnya. Dengan api hati teratai yang melindunginya, sebagian besar racun akan dimurnikan olehnya. Satu-satunya pengecualian adalah racun yang sangat mematikan dan tak tertandingi itu. Tangan Xiao yang melambai ke arah dokter peri kecil yang agak tertegun. Wajahnya juga berangsur-angsur menjadi semakin serius saat dia perlahan berkata, "Jika kamu masih memperlakukanku sebagai temanmu, kamu harus berhenti terus melakukan kesalahan. Jika kamu seperti ini, aku hanya akan meningkatkan kecepatan ledakan badan racun yang menyedihkan." Saat itu benar-benar meletus, tidak ada manusia atau binatang dalam radius 500 km yang akan selamat. Semuanya akan terlambat saat itu. Meskipun kamu dapat mengisolasi racun mematikan dari tubuh racun yang menyedihkan, pasti tidak mungkin untuk membatalkannya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan kepahitan. Dia juga telah menyelidiki sebanyak yang dia bisa selama beberapa tahun ini. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun informasi tentang menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan lahir secara alami. Memang sangat sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan mengangguk. Dia mempelajari mata dokter peri kecil yang telah kehilangan kilaunya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Mungkin tidak mungkin untuk membatalkannya, tetapi aku dapat membantumu untuk mengendalikannya." Berakhirnya pertempuran besar di langit secara tiba-tiba juga menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang mengalami kerugian. Percakapan pribadi berulang kali muncul di antara mereka saat mereka membuat berbagai tebakan. Hai Bodong telah kembali ke benteng saat ini. Dia hanya bisa merentangkan tangannya di hadapan banyak tatapan yang dilemparkan semua orang, menunjukkan bahwa dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di langit. Wanita kejam itu berhenti berkelahi. Ini benar-benar tidak terduga. Mungkinkah karena dia takut pada Xiao Yan?
Namun, sekarang Xiao Yan telah menggunakan teratai api sekali, dia harusnya sudah cukup lemah, bukan? Jia Xingtian menyuarakan pikirannya. Siapa yang peduli apa alasannya? Yang terbaik adalah wanita itu dihentikan. Lagi pula, skill racun yang aneh dan tak terduga miliknya benar-benar terlalu menakutkan. Dia belum sepenuhnya melepaskannya sekarang. Begitu dia melakukannya, uap racunnya akan melayang. Prajurit biasa ini akan mati saat kontak. FAMA menghela nafas. Pemimpin sekte racun mungkin tidak lebih kuat dari Medusa dalam hal kemampuan bertarung, tetapi keterampilan racunnya yang menakutkan dapat dengan mudah menyebabkan pihak mereka menderita kerugian besar. Karena itu, jika mereka bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari menjadi musuh yang sebenarnya, itu sebenarnya adalah akhir terbaik untuk Kekaisaran Jiama. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu, semoga saudara ketiga bisa benar-benar menekan wanita ini. Dengan begitu, Kekaisaran juga akan dapat menghindari bencana besar. Xiao Ding menghela napas. Selama 1 tahun ini, pemimpin sekte racun ini telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam. Sekarang kapanpun dia memikirkan cara racunnya yang tidak biasa itu membunuh, bahkan tubuh Xiao Ding pun terasa dingin. Kontrol? Bagaimana mengontrolnya? Dokter peri kecil juga agak terkejut saat mendengar ini. Alisnya segera menjadi vertikal dan tatapannya menyapu ekspresi serius Xiao Yan. Dia tampak sedikit tersentuh. Selama kamu bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, ini sesuatu seperti orang yang mati secara tidak sengaja karena racun tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, racun mematikan di tubuhmu dapat digunakan sesukamu. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Mata dokter peri kecil bergerak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbicara dengan agak ragu-ragu, kamu benar-benar mampu melakukannya. Percayalah kepadaku. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Mengingat pengalamannya, dia tentu tidak dapat memiliki metode apapun yang dapat menangani tubuh racun yang menyedihkan. Namun, Xiao Yan telah menemukan metode ini saat dia membalik-balik sejumlah besar informasi yang ditinggalkan Yao Lao saat dia memurnikan pil. Metode ini memiliki persyaratan yang sangat keras. Item yang paling penting adalah seseorang harus memiliki 3 jenis api surgawi. Ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa tetapi tidak menyulitkan Xiao Yan. Api hati jatuh dan api inti teratai hijau di tubuhnya bersama dengan api tulang dingin Yao Lao secara kebetulan ditambahkan ke nomor ini. Mata ungu keabu-abuan itu menatap tajam ke wajah serius Xiao Yan. Mata dingin dan acuh tak acuh dari dokter peri kecil itu perlahan mulai menunjukkan kelembutan. Dia samar-samar mengangguk dan matanya segera beralih ke sisi Medusa yang mengatupkan giginya dengan erat dan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya yang halus dan beberapa potongan darah keunguan yang aneh keluar dari tubuh Medusa sebelum akhirnya diserap kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keabu-abuan meninggalkan tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, aku juga bisa menyelesaikannya sendiri. Dokter peri kecil tidak menghiraukannya. Matanya beralih ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan sikap ragu-ragu. Jika kamu membantuku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, aku akan membubarkan pasukan besar ini dan orang-orang dari 3 sekte. Kali ini, motifku untuk memulai perang ini adalah untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Kekaisaran Jiama dan suku ular rakyat menderita kerugian besar dalam pertempuran besar ini. Apakah kamu ingin mengakhirinya dengan sederhana? Medusa dengan dingin tertawa. Jika aku memberikan perintah, Kekaisaran Jiama dan suku ular akan benar-benar musnah bahkan dengan perlindunganmu. Kamu bukan anak yang bodoh dan juga harus memahami prinsip-prinsip yang lemah menjadi daging yang dimakan oleh yang kuat. Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kalau begitu, aku akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wajah Medusa sedingin es. Dia sekali lagi menyerang tetapi dihentikan oleh Xiao Yan. Jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawa dan pertarungannya, ras ular orang dan Kekaisaran Jiama akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan 3 sekte. Jangan bertindak gegabah. Xiao Yan dengan lembut berbicara di samping telinga Medusa.
Aku sadar bahwa kamu mengenalnya. Namun, aku akan mengingat tindakan yang dia lakukan terhadap ras ular rakyat. Aku pasti akan membalas dendam di masa depan. Mata Medusa berubah sedikit. Tatapannya menyapu tentara tak berujung yang membentuk pasukan besar di bawah. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan tertawa getir dan hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Setelah semua hal yang dia alami selama beberapa tahun ini, dokter peri kecil saat ini jelas bukan lagi gadis yang baik dan naif sejak saat itu. Karakter kejamnya bisa melampaui Medusa. Kali ini, dia telah mengakhiri pertempuran besar karena Xiao Yan serta daya tarik besar dari kendali yang diusulkannya dari badan racun yang menyedihkan terhadapnya. Kamu telah menyebutkan sebelumnya bahwa memulai perang ini karena menghancurkan kekaisaran Jiama akan memungkinkanmu untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Xiao Yan menoleh. Dia mengerutkan kening dan bertanya setelah sepertinya mengingat sesuatu. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Baru setelah itu wajahnya menampakkan ekspresi aneh saat dia berkata, ada organisasi misterius yang datang dan mencariku. Mereka mengatakan bahwa jika aku dapat menduduki seluruh kekaisaran Jiama dan menangkap kepala aliansian, mereka akan memberiku metode untuk membatalkan badan racun yang menyedihkan. Tidak disangka, kepala aliansian sebenarnya adalah kamu. Medusa dan Xiao yang tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa setelah semua liku-liku, masalah ini melibatkan Xiao Yan. Awalnya, aku memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan seluruh kekaisaran Jiama selama 1 tahun ini. Namun, kamu tidak pernah mengungkapkan dirimu. Karena itu, aku juga belum benar-benar membunuh. Dokter peri kecil melirik tubuh Xiao Yan. Dia segera berkata, sepertinya kamu telah menyinggung cukup banyak orang selama beberapa tahun ini. Organisasi misterius itu sepertinya sangat kuat. Selain itu, mereka tidak takut dengan tubuh racun yang menyedihkanku. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Tujuan pihak lain sebenarnya adalah dia. Dia tidak menyinggung beberapa faksi yang terlalu kuat selama tahun-tahun ini. Wilayah sudut hitam juga sangat jauh dari tempat ini, mungkinkah? Sebuah cahaya melintas di hati Xiao Yan saat dia berpikir sampai saat ini. Wajahnya gelap dan serius saat dia berkata, apakah itu adalah aula jiwa? Iya. Misterius itulah yang mengumpulkan tubuh spiritual di seluruh benua. Tidak terduga bahwa mereka benar-benar menargetkanmu. Segalanya tampak seperti yang kamu katakan. Saat ini kamu bukan lagi Douze kecil dari dulu. Dokter peri kecil tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk. Mungkin itu karena dia mengingat situasi di mana Xiao Yan telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan saat dikejar oleh kelompok kepala serigala saat itu. Wajah dinginnya juga menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. Xiao Yan samar-samar tampak bisa melihat bayangan gadis baik itu dari dalam senyuman ini. Kamu terlihat cantik seperti saat kamu tersenyum. Xiao Yan juga tersenyum saat dia berbicara dengan suara lembut. Dokter peri kecil dengan lembut menggigit bibir bawahnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia langsung berbisik, ada sesuatu yang akan berubah. Caraku bertindak saat itu tidak cocok untukku. Tapi aku sangat menyukainya. Xiao Yan tersenyum sembarangan dan menjawab. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Matanya melihat ke wajah yang memiliki kelembutan yang sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan saat itu sebelum menyeringai. Apakah orang-orang dari aula jiwa masih di kekaisaran Chuyun? Xiao Yan sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Saat ini dia tidak tahu banyak tentang aula jiwa. Meskipun dia secara tidak sengaja memasuki aula batu yang sangat besar itu ketika dia maju ke Dou Huang saat itu dan bahkan telah melihat Yao Lam, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang tempat di mana aula batu itu berada. Aku tidak yakin. Orang-orang dari aula jiwa sangat aneh. Akan sangat sulit untuk menemukan mereka jika seseorang mengambil inisiatif untuk mencarinya kecuali seseorang yang sangat mengenal mereka. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas kecewa saat mendengar ini. Dia telah merencanakan untuk menangkap seseorang dari aula jiwa, hidup-hidup dan mendapatkan berita tentang mereka, Yao Lao, dan ayahnya. Kalau begitu, aku akan membubarkan pasukan besar hari ini. Namun, kamu juga harus segera membantuku menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan.
Ini karena aku dapat merasakan bahwa tidak lama lagi akan meletus sepenuhnya. Semuanya akan terlambat saat itu. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit dan bertanya, bisakah kamu merasakan kapan tubuh ini akan meledak? Setengah tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun. Dokter peri kecil tertawa getir. Sangat mendesak ya? Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menjawab. Wajahnya juga sedikit berubah saat mendengar ini. Jika aku tidak terdesak waktu, aku tidak akan menjanjikan orang-orang dari Aula Jiwa untuk memulai perang ini. Dokter peri kecil berbicara dengan sikap agak sedih. Baik. Selama bahan-bahannya dikumpulkan, aku pasti akan memungkinkanmu untuk mengontrol tubuh racun itu. Xiaoyan berpikir sejenak sebelum segera menjawab. Ya, aku akan datang dan mencarimu malam ini. Dokter peri kecil mengangguk sedikit sementara tatapannya mempelajari Xiaoyan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan terbang di udara. Para ahli dari 3 sekte di udara buru-buru membungkuk dan menyapanya ketika mereka melihat dokter peri kecil terbang. Dia bergegas ke bawah dan menatap semua orang sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh, 3 tentara akan kembali ke Kekaisaran Chuyun. Semua ahli di udara tercengang ketika mendengar ini. Meskipun mereka telah kehilangan 2 ahli Do Uzong hari ini, kekuatan gabungan ketiga sekte mereka masih sangat kuat. Jelas tidak banyak masalah menerobos garis pertahanan Kekaisaran Jiama. Mengapa mereka mundur? Pemimpin sekte? Beberapa orang buru-buru berbicara sambil merasakan keraguan di hati mereka. Aku bilang mundur. Tarik sekarang. Namun, mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil sebelum orang-orang ini membuka mulut untuk bertanya. Suaranya sedingin es saat dia bertanya, siapa yang keberatan? Majulah. Rasa dingin naik di tubuh semua orang setelah mata ungu keabu-abuan itu menyapu. Mereka segera menelan kata-kata pertanyaan di mulut mereka dan menyebar, mengirimkan perintahnya ke setiap sudut pasukan besar. Dari langit, Xiaoyan melihat pasukan besar yang mengemasi tenda mereka dan menarik perintah dokter peri kecil. Dia akhirnya tidak bisa menahan desahan. Siapa yang menyangka bahwa tabib kecil dari toko obat saat itu benar-benar akan menjadi penguasa sejati Kekaisaran Chuyun? Perubahan seperti itu benar-benar sangat berbeda.